anak-anak belajar sesuai dengan yang sudah kita sepakati sudah diikuti. Nanti sesuai ikut dinas pendidikan, jadi anak-anak lulus sampai nanti akan dipakai sampai seterusnya. Dapatnya di PAUD, misalkan NISN ini 1, 2, 3, 4, 5 itu bakalan dipakai sampai nanti sampai SMA. Itu sebagai apa nih namanya? Sebagai identitas anak pelajar Indonesia. Semester 1 nanti kita ada kegiatan outing kelas mengenalkan korpos dan korpos. Nah, ini nanti dari nah, untuk kegiatan-kegiatan kegiatan yang paling kita adalah besok Agustus. ekskul gambar
bersama C. Untuk PMT kita agendakan pertemuan terakhir pada setiap bulannya. Jadi misalkan seringnya hari Sabtu terakhir, nanti kita info, besok ada PMT, ada jadwal tanggal ini, hari ini kita PMT. Lalu PMT-nya seperti apa? Jadi PMT-nya itu menyediakan nasi, sayur, lauk, dan buah. Jadi setiap bulannya itu kita membentuk suatu tim, satu tim atau satu kelompok yang mesti orang tua, makanan. Misal kita mulai dengan PMT di Agustus. Jadi misalkan Agustus kita ada PMT petugasnya Izar, Kamila, Naura, sama Rafa misalkan. Nanti dari tempat itu menyediakan makanan sehat, rumput, nasi, sayur, lauk, buah, semua. Jadi konsep itu orang tua nanti ikut bekerja sama dengan kita untuk menyediakan makanan-makanan teman-teman semua. Nah, dalam PMT ini satu orang tua dikerjakan satu kali dalam satu kali agenda. Tidak di 9 Agustus misalkan Kamila dapat lagi, September dapat lagi, kecuali misalkan Rafa tahun ajaran masih di bawah, tahun ajaran depan masih 1 tahun, berarti itu PMT, tugas PMT 2 kali. Untuk PMT dananya yang pertama dari uang infak yang kita infak dari yang 1 minggu sekali dari Rasul kita ada sebagian digunakan untuk PMT. PMT-nya adalah untuk petugasnya ini 25.000 karena anak-anak dari 100.000. Saya kasih karena dananya 100.000 pasti orang tua pasti tombol itu pasti nanti buat nasi sayur lauk tidak memberatkan tapi juga boleh nyanyi karena jalan sih jalan ayo sayurnya sayur ini sayur sop silahkan buat semampu orang tua mereka tidak memberatkan. Lalu untuk ukuran tumbuh kembang anak itu kita lakukan 1 bulan sekali. Biasanya itu awal bulan itu ada AS juga kita pengukuran dijaga sama tambahannya adalah kebersihan telinga gigi dan mulut. Lalu ada kegiatan untuk yaitu peringatan Hari Besar Islam PBI. Jadi untuk peringatan Hari Besar Islam yang sudah pernah kita lakukan itu adalah yang pertama Maulid Nabi, yang kedua Tarikh Ramadan, biasanya kita keliling kampung untuk menyambut hari Ramadan, lalu kemudian takjil gratis, lalu halal bihalal, Idul Fitri, lalu wilayahnya kita berbagai mahasiswa, terus semakin akhir. Nah, untuk penilaian kaos misalkan di Mama dan Ayah, misalkan Bunda ataupun Bunda Eni memberikan tugas, ayo anak-anak mewarnai, terus orang tua gini, kok gambarnya anak kayak banget, terus tak warnai dengan jenis api, karena penilaian kita bukan oh itu gambarnya api, ini warnanya api orang untuk garis tidak seperti itu. Bunda-bunda itu sudah bagaimana kita menyesuaikan umur anak. Jadi misalkan anak umur 5 tahun dan anak umur 2 tahun atau 3 tahun, penilaian kita terhadap mereka itu toleransi
ibarat kata mengerti oh si A milestone pencapaiannya sudah sampai seperti ini, apa yang harus kita lakukan. Tapi kalau misalnya tugas semua mama-mama yang mengerjakan, kemudian di sekolah taunya oh ini anak harus pintar. Jadi tugas-tugas itu penilaian dalam rapor itu dari berbagai aspek, bagaimana anak berperilaku di sekolah, bagaimana anak bisa mengucapkan salam, mengucapkan terima kasih, sayang sama temannya, itu masuk sebagai penilaian kita. Tidak serta-merta oh anakku pintar gambar, oh anakku gak sombong, tidak seperti itu. Lalu untuk jadwal KBM dan pemakaian seragam, seperti yang dijelaskan oleh Guru Asik tadi, kita KBM 3 kali, yaitu hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Untuk hari Senin dan Rabu kita memakai seragam merah putih. Lalu hari Sabtu kita memakai olahraga, kecuali ada informasi atau kegiatan yang harusnya kita pakai seragam yang lain. Misalkan hari Senin atau hari Rabu kita ada senam bersama atau misalnya ada lomba, biasanya kita memakai seragam olahraga. Semuanya akan di-share, disampaikan melalui WhatsApp group atau biasanya dari Bunda ini sudah Bunda ini menjaro sudah menyampaikan ke anak-anak, lalu kita buka ke WA group untuk informasi besok memakai seragam apa. Tapi kalau misalnya tidak ada informasi apa-apa, seragam yang paten adalah seragam. Lalu untuk kegiatannya hari Senin biasanya kita ada tanggung wajib mama. Jadi hari Senin untuk beberapa tahun ini kita mengadakan tanggung wajib. Untuk tanggung wajib sendiri itu dalam tanda kutip seperti arisan, nominalnya sama. Jadi kalau misalkan hari Senin kita anak tidak masuk nih, jadi hari Senin depan kita double tanggung wajibnya. Tabungan wajib itu untuk apa? Tabungan wajib itu untuk kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Yang pertama kita ada kegiatan seperti tadi outing class. Karena outing class itu kita tidak ada pembiayaan dari tahun konsepu karena tidak ada uang kesulitan yang kita pendaftaran. Jadi untuk kegiatan-kegiatan seperti itu kita kembalikan biaya ke orang tua siswa. Pembiayaan itu dari mana? Dari tanggung wajib tadi. Tadi kita dari RPP rencana pembelajaran ada outing class ke kantor pos, dari ke kantor pos. Dan kantor pos kita perlu angkot wisata. Nah, untuk sewa angkot tersebut kita ambil dari tanggung wajib. Lalu untuk piknik akhir tahun kita ambilkan juga biasanya dari tanggung wajib. Lalu pentas seni, pelepasan siswa dari pentas seni kita ambilkan juga dari tanggung wajib. Untuk nominalnya tanggung wajib kita serahkan kepada orang tua siswa, sekiranya berapa yang tidak menggunakan itu monggo konsol. Nanti untuk tanggung wajib biasanya saya yang pegang dan saya untuk tanggung wajib tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Jadi tanggung wajib itu adalah hak anak-anak, tapi saya orang tua tidak berhak melakukan kegiatan sih, karena tanggung wajib itu digunakan untuk kegiatan seluruh kegiatan yang ada di kaum. Saya kalau misalnya ini saya mendaftarkan TK, dan saya tanggung wajib tidak bisa kecuali anak lulus tanggung wajib kita kembalikan jika misalkan memang sisa. Dan untuk tahun lalu tanggung wajibnya hari Senin itu 15.000. Kalau misalkan memang keberatan bisa kita kembalikan 10.000 atau berapa pun. Yang pasti jika tanggung wajib itu sisa pasti kita kembalikan. Tapi tanggung wajib itu digunakan sepenuhnya untuk kegiatan anak-anak di sekolah Posal Pangkal Cahaya. Dan ada yang ditanyakan sampai sini? Saya ada untuk memberikan dokumen untuk yang laporan wajib ini maksud dan tujuannya hanya untuk pengurangan putra putri tanpa
ikut kegiatan sekolah ini, uangnya mau saya ambil buat kelompok PTK masih aku nggak bisa dihubungi ini, maka saya tanda di sini karena tahun-tahun yang lalu memang ada kejadian seperti itu, yaitu tadi keluarga diambil ke kelompok PTK itu, kami tetap bersungguh tidak bisa melepaskan itu. Uang yang sudah kita rencanakan untuk pelaksanaan wajib untuk perkembangan anak-anak kita untuk kegiatan di sekolah atau menggunakan seperti tadi untuk acara keluar dalam arti kostum ibu untuk studi banding atau acara rutin atau acara ada program lain yaitu ada yang kita akan secara contoh kita juga membutuhkan biaya transportasi. Jadi jauh kalau mungkin tidak tidak seperti itu kemarin sudah jadi program kami itu tidak kalau kita memang membutuhkan transport kita memakai transport itu lebih amannya kalau itu mau ikut pakai naik sepeda motor enggak apa-apa silakan jadi pada intinya itu kita akan datang sehari-hari untuk kegiatan wajib kita khususkan buat anak-anak kita yang sekolah atau sekolah kemudian yang kedua kalinya mengenai infak yang terkumpul dapat dengan sekian dari Rabu itu nanti kita serahkan kepada sesungguhnya beliau yang menangani kemudian memang itu ada setiap bulan kita keluarkan untuk makan bersama tambahan sisa dari uang infak itu kita kumpulkan juga untuk santunan anak yatim tersebut. Jadi insya Allah kita akan menjalankan kehidupan panjenengan insya Allah dengan amanah. Jadi tidak mungkin akan tercecer. Jadi meskipun ada sisa uang kita salurkan, yaitu untuk santunan anak yatim dan nanti insya Allah akan kita laksanakan pada 11 Agustus. Ini Bapak Ibu, jadi nanti apabila ada unek-unek atau kendala apa silakan disampaikan di sini karena panjenengan di sini kan semuanya masih baru jadi belum tahu uang-uang belum di mana saja monggo bisa ditanyakan biar tidak di belakang nanti ada kata-kata yang jadi itu yang bisa kami tanyakan nanti kalau ada usulan atau pertanyaan insya Allah kalau bisa kami jawab kalau enggak minta waktunya nanti jadi Bapak itu bisa dilanjut Mbak Rini. Tadi sudah kegiatan sekarang untuk kegiatan hari Senin. Lalu untuk kegiatan hari Rabu kita biasanya ada infaknya kita biasanya pakai kaleng. Jadi kaleng ada kain itu yang anak-anak biasanya juga ada ayo berinfak. Lalu misalkan ada pertanyaan infaknya harus berapa bulan? Tidak ada ketentuan infak berapa. Kalau kita ada misalnya bulan nggak ada istilah saya tidak punya uang ngobrol karena sifatnya adalah infak itu seikhlasnya. Tapi kembali lagi infak tadi kita gunakan apa? Yang pertama untuk organisasi yaitu 25.000 per petugas. Lalu untuk santunan jadi infak itu ada hitungannya untuk apa? Lalu untuk hari Sabtu ini nanti anak-anak ini nanti anak-anak dapat jalanan dari sekolah. Jadi sudah dapat jalanan dari sekolah bentuknya sama, bentuknya berbeda. Kalau ditanya bentuk nilainya berapa ya sebenarnya? Sewu nilainya yang dikeluarkan anak itu nominalnya kecil mawon deh. Dulu karena ada anak mama itu bawain anak uang 50.000. Ditanya yang kecil jadi karena anak kan dia belum bisa sebenarnya belum tahu nominal uang gede dibawakan ke sekolah uang 50.000 nanti buatnya lagi. Nah kalau cara kita sih bingung jadi kalau bisa ya
nominal 5.000 atau dia jadi anak-anak gampang hasilnya. Kalau dulu mungkin anak saya tak bawain 500 pasti nanti godani. Kalau misalnya mama ibu nanti tak kalau mau menyayangi sambil aku ibu 100.000 tapi misalnya kita kan tidak tahu budayanya itu isinya berapa. Jadi kalau misalnya kita dibagi terus besok bun aku nih tahunnya 100.000 sekarang nggak ada jadi kita sudah tidak tahu karena jaringan itu tersegel gitu. Jadi kita tidak buka-buka gitu. Semuanya kita simpan di lemari pos PAUD. Makanya untuk anak-anak ya lagi karena tujuan utama dari hari Sabtu ini adalah anak-anak tahu belajar menabung, menyisihkan sebagian uang untuk menabung. Ini nanti buat itu ya dek, buat ini buat buku, tapi ya bajunya udah sedikit buat beli baju ya besok belajarnya. Nah, boleh dan tidak boleh. Jadi untuk celengan hari Sabtu itu sewaktu-waktu boleh jenengan ambil. Dengan masuk ke kantor, dulu saya mau ambil celengan, silakan. Tapi dengan catatan dengan isi buku pengambilan celengan. Lalu untuk mengganti pergantian celengan yang baru. Nah, celengan baru yang bedanya boleh dengan PAUD, boleh bawa dari rumah. Tapi saya kalau bawa celengan yang sama dengan yang ada di PAUD, celengannya gentong udah sama aja, gentong ada hijau itu. Aku celengan sih gambar-gambar kereta nanti jadi anak-anak jadi pengen punya temennya nanti malah jadi anak buahnya. Nanti ini dicontohkan oleh besok. Lalu saya jelaskan untuk biaya di pos PAUD. Untuk pendaftarannya kemarin 460.000 itu sudah include semuanya, masuk seragam, buku ajar 1 tahun, mahasiswa, lalu ijazah siswa dan lain sebagainya itu sudah termasuk celengan. Nanti anak-anak dapat crayon, dapat buku ajar selama 1 tahun, seragam 2 itu semua sudah include. Jadi 460 tadi yang dibayarkan pada awal masuk sekolah. Lalu mungkin ada yang belum lunas. Mungkin di luar penulisan anak-anak ibu ayah-ayah kita tunggu maksimal 4 bulan dari kalau bisa juga Oktober ini diselesaikan untuk administrasinya. Untuk SPP akan dibagikan tiap awal bulan, kita tunggu sampai tanggal 10. Kita tidak ada benda-benda apapun seperti apapun, tapi tangan puter itu kita menjawab untuk materi SPP setiap bulannya. Itu besarannya adalah Rp40.000. Lalu untuk ekskulnya kita SPP-nya adalah 15.000. SPP-nya 15.000 untuk ekskulnya. Untuk ekskulnya itu SPP-nya untuk apa? Kalau misalkan bagian kita butuh untuk stik yang rusak ataupun pemeliharaan jembatan yang rusak, misalkan terus untuk dan lain-lain, kegiatan seperti itu. Untuk rekreasi, untuk mewarnai kita gunakan sarana-prasarana saat kita melakukan. Lalu
Masuk. Walaupun kita usahakan kalau bisa mama jangan masuk, jadi ayah jangan masuk. Kalau anaknya sudah nyaman sama sudah mainan sama teman-temannya, aku mau main gitu. Kalau ini biasanya anak-anak cuma aku langsung, ayo masuk, jadi malah bingung, jadi malah nggak bisa fokus. Jadi kalau misalkan belum dijemput, biasanya anak-anak kita tahan masih dalam pengawasan kita. Kita tidak anak-anak sekolah 10 dan dijemput sama bapak. Jadi anak masih dalam pengawasan kita sampai anak dijemput. Jadi kalau anak sudah di dalam kelas kok jadi ketinggalan. Buang sampah sendiri, mau buka jajan buka sendiri, jajan setelah selesai lagi jajan buang sampah sendiri. Bahkan untuk kelas B biasanya malah cawe-cawe karena anak-anak sudah terlatih dari sekarang. Yang membedakan biasanya adalah toleransinya. Mungkin anak-anak di sini membedakan di sini boleh apa? Boleh belajar dulu nanti dulu orang tua kalau tidak boleh misalnya untuk pembagian kelas nanti kita sampaikan lebih lanjut. Lalu kegiatan akan disampaikan lebih lanjut melalui WhatsApp group. Jadi orang tua siswa yang belum masuk WhatsApp group bisa menghubungi saya untuk pendaftaran ekskul. Kita tunggu siapa yang mau ikut ekskul. Biasanya ekskul itu pulang sekolah karena tahun lalu kita adakan ekskul di hari selain dari sekolah. Biasanya kalau namanya males jadi cuma satu dosen ganti dosen sekolah. Jadi anak-anaknya bun izin bun, aku nih males pergi bun. Jadi biasanya pulang sekolah langsung kita tapi tidak menutup kemungkinan misalkan anak-anak
diperuntukkan untuk siswa, hanya siswa yang sakit. Ini adalah training itu hanya untuk siswa. Jadi kalau orang tua bahkan anak yang meninggal itu sosialnya tidak dikoordinasi dari sekolah. Jadi sosial jadi untuk siswa ada misalkan siswanya sakit masuk rumah sakit, minta tolong untuk teman dekatnya mungkin siapa sakit ini rumah sakit, nah kita adakan sosialnya dulu tarikan, lalu sementara itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada masukan, saran atau ada yang ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu menurut sosialisasi berarti kan ditarik pada saat ada yang sakit mau dijaga ya sarankan untuk dijaga tekanan dari dia, walaupun itu sisanya pribadi mungkin ada kesamaan untuk yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Bunda mau ke kamar mandi, mau ke satu. Bentar sayang. Ayo mau pipis dulu yuk. Bentar yuk. Ini habis ini pulang ya. Habis ini pulang ya. Bentar ya. Jadi yang pertama itu tadi sampai sih pendaftaran sampai itu kelahiran 5 Oktober 2020. Jadi tahun depan itu umurnya sudah 5 tahun kurang berapa bulan? Kurang 3 bulan. Jadi 5 tahun kurang 3 bulan. Jadi gini mama, sebenarnya nama KAU itu adalah pendidikan anak usia dini. Perlu kita garis bawahi bahwa pendidikan anak usia dini itu bukan talistung, bukan baca, tulis, dan berhitung. Jadi kita bisa jangan menggeneralisasi kayak gini. Anakku tuh lagi iso apa-apa. Masuk anakku TK wong iso maca, anakku TK wong iso nyetel pulpen, anakku TK wong iso hitung pajak, anakku TK wong iso ngitung arisan. Jadi ampun wonten karena namanya pendidikan anak usia dini itu tujuannya adalah bermain. Wonten sih. Anak itu pendidikan anak usia dini itu adalah bermain. Bermain itu bukannya ngitung jajan, bukan ngitung utang-utangan, pokoknya ngitung pajak. Jadi bermain gitu. Kalau misalkan anak misalkan bunda anakku masih tahun, tapi disuruh bundanya mewarnai malah tak belum. Memang kalau berarti anakku masih
seperti itu. Anak balita itu ya bermain, makanya dalam tahun itu kita usahakan edukasi kita adalah bermain. Bermain yang seperti apa? Bermain yang menumbuhkan minat anak-anak untuk belajar. Oke. Jadi kalau misalkan kadang ada mama-mama bu, anakku kok belum mau ya bu, ya piye? Kok anakku tak ada ABC, orang esok, orang mudeng-mudeng. Nah, belajar membaca itu ada step-stepnya. Dunia sudah pernah memperkenalkan buku belum? Buku-buku buku matematika belum berjalan. Tapi kita mengajarkan anak membaca dengan PAUD itu seperti apa? Kita membacakan buku. Ada beberapa buku ini bukunya. Kita mengenalkan buku. Jadi anak tertarik dengan buku. Ini bukunya bagus. Terus kita beliin bukunya berpotongan. Tidak bisa terus oh anak-anakku dulu ini huruf A itu huruf B. Misalkan kok memang belum bisa mengikuti kelas B, tidak ada masalah untuk ikut kelas A. Jadi untuk tahun kemarin beberapa siswa dari kelas A pun tetap bisa lulus gitu. Tidak harus dari kelas A terus di kelas B tidak. Sekiranya memang sudah yang lulus, ya kita luluskan bersama itu tidak masalah. Penting. Lalu untuk ekskulnya ekskul itu berapa lama? Namanya anak itu karena ekskul ini kan informal, jadi kita tidak bisa menata berapa lama. Kayak kemarin yang sudah berjalan kan kebetulan didamping di mama kan didamping kok anak-anak dulu udah capek itu dari setengah jam dulu udah capek ya udah memang dulu itu main sekali lagi ya pulang ya bu ya pulang. Tapi kalau misalkan dia ngobrolnya banyak-banyaknya ya susah mereka mungkin maksimal bisa 1 jam kurang-kurangnya jam ekskul tersebut. Ada kembali 1 ekstra, jadi 1 ekstra misalkan Ananda A mau ikut banding berarti SPP-nya tambah 15.000, 40.000 sekolah, 15.000 untuk banding. Kita yang dinaikkan kembali akan saya tambahin gitu dari orang tua tidak usah khawatir harus seperti ini jalan. Biarkan anak berjalan dengan kondisinya masing-masing. Anak punya trik sendiri juga. Kita pun selaku bundanya juga akan mempunyai trik sendiri untuk supaya anak itu bisa. Asal satu, panggilnya jangan menuntut terlalu lebih. Biasanya gini, anakku kok belum bisa nulis, belum bisa ngocok, kita menuntut anak tidak boleh seperti itu, apalagi kita sekolahnya di kampus pendidikan anak usia dini. Jadi anak itu masih senang bermain, masih senangnya istilahnya kayak kepo, ingin tahu, gitu. Jadi biarkan anak itu berkembang dengan sendirinya. Kita orang tua tinggal anggap untuk mengarahkan anak itu seperti itu. Kalau di kelas guru ngomong pun anak tidak mendengarkan laku terus, tapi sampai di rumah dia bisa nyanyi apa yang disampaikan di kelas itu. Itulah anak. Jadi panjenengan tidak usah menuntut harus ini enggak. Iya, kita pun sebagai orang tua juga kalau panjenengan ikut dan melihat kalau anakku jelas dulu berarti tidak seperti itu. Anak punya keinginan
menyampaikan kepada panjenengan, panjenengan juga monggo ikut mendukung kami selaku bunda siswa. Jadi andaikan anak ada tidak mau fokus pada pembelajaran pada hari ini, nggak apa-apa. Iya, itu memang budaya anak-anak seperti itu. Jadi panjenengan tidak usah menuntut kudu oke. Anak itu beda-beda Bu. Ada anak yang rumoke, ada anak-anak yang pintar itu bisa, ada anak-anak kadang nangis tinggal ibunya. Tapi kan dia juga mengikuti pembelajaran pada hari ini juga. Nanti jadi seluruh panjenengan tidak usah khawatir bagi iya, kalau bolehnya masa saya jadi tidak usah khawatir anak saya di tempat apa. Pembelajaran kita sama itu, hanya yang membedakan umur saja. Jadi mungkin ada pertanyaan lagi, monggo. Dari ayah, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu porsi wajib itu satu hari atau satu minggu sekali? Satu wajib. Satu minggu sekali. Jadi satu minggu sekali kita buat wajib itu tiap hari Senin. Jadi misalkan hari Senin ini tahun kemarin itu tabungan wajib itu 10.000, tahun kemarin tabungan wajib itu 15.000. Itu bisa mengcover semua kegiatan pos tahun mulai dari omnibus semester 1, teknik akhir tahun, lalu pelepasan dari kelas akhir tahun. Itu anak-anak umur 10.000 nggak salah. Tapi untuk siswa-siswa yang belum lulus, misalkan seperti Naura Amra yang belum lulus, berarti uangnya bisa berjalan SPP. Kemarin yang tabungan wajibnya itu 15.000, itu bisa mengcover sampai seluruhnya, sampai terakhir itu nomornya 10.000. Namun silahkan kalau misalkan 15.000 apa dia akan satu bulan kan jadi 60.000 tidak apa-apa. Di akhir tahun mungkin ini monggo silakan. Tapi nih kita kan untuk pindah akhir tahunnya mungkin kita bisa sesuaikan Mas. Jadi kita bisa menyesuaikan berarti tabungannya ada berapa. Jadi nanti kita pengennya yang tipis-tipis yang biar bisa kumpul semua. Kalau kemarin memang pinginnya nggak mahal karena kebetulan dari musyawarah teman-teman orang tua murid dan teman-teman PAUD pengen naik bis besar. Jadi habis itu bisa di akhir tahun. Tapi kalau misalkan tahun-tahun lagi itu tabungan wajib 10.000. Kalau nggak salah mengambil laporan itu namanya angkot. Jadi agak mirip lah.
silakan usulannya. Jadi mamahnya Naura itu kan tahun kemarin sudah ikut mengusulkan, dari tahun lalu masnya juga sudah pengalaman yang udah sudah 2 kali. Kira-kira kalau 15.000 ada yang keberatan atau bukan? Ada kita pasti kita kembalikan. Kalau Amira kemarin susah ya uangnya karena belum buat biaya SPP dan masih sisa kemarin. Jadi kalau misalnya ada sisa pasti kita kembalikan. Terus ini yang ketinggalan ternyata daftar ulang bunda. Jadi untuk anak-anak yang tahun itu naik sekarang, maksudnya ini tahun kedua di KKO, nanti kita kenakan daftar ulang. Jadi daftar ulangnya itu untuk buku, krayon, sama buku, krayon, sama krayon. Untuk info lebih lanjutnya nanti kita share juga. Jadi ini sepakat dia untuk ada wajibnya 15.000 yang dari Senin. Jadi sekali lagi saya katakan anak kelas B itu sama pembelajarannya, bundanya sama-sama beda, bundanya itu sama-sama baik, bundanya itu sama-sama ramah, sama-sama berpengalaman, ngurusi anak-anak itu sampai hebat semua, entah itu bunda Iin, bunda Eri, bunda Ros, bunda Asih, semuanya itu berarti. Jadi aku gak mau sama bunda itu, bukan seperti itu. Jangan di kelas A ataupun kelas B pembelajarannya sama, bundanya itu walaupun berbeda sama-sama hebat semua, sama-sama berpengalaman untuk belajar anak. Jadi tidak masalah. Bun, anakku besok lulus bunda. Kalau bisa di B aja, walaupun mulai sangat kecil, tidak masalah bunda mama. Jadi walaupun siswa itu di kelas A, kalau misalnya tahun depan mau lulus, kita persilahkan lulus, tidak masalah sama sekali. Untuk tambahan SD itu, pendaftaran SD itu umur 6 tahun, minimal 6 tahun, maksimal 8 tahun. Lebih dari 8 tahun maksudnya sudah paket A, kurang dari 6 tahun itu minimal 5 tahun 6 bulan itu dengan surat rekomendasi dari psikolog yang di sekolah. Jadi kalau misalnya ada mama-mama, Bu, tetanggaku umur 6 tahun 5 bulan kok nggak terima, bisa tidak diterima gara-gara umur mama, tapi tidak diterima gara-gara kuota. Ya, gara-gara kuota. Karena kuota SD itu standarnya adalah 1 kelas 28 siswa, diambil dari 20
28 siswa. Kadang ada mama-mama yang takut anaknya kurang iso SD umurnya kurang, kan ada yang nyangka umur di Desember November, biasanya ada di samping Desember November itu tidak masalah umur 6 tahun masuk SD, karena dari pemerintah SD 6 tahun sampai 8 tahun. Kurang dari 6 tahun itu toleransi makanan bulan dengan surat keterangan mampu secara mental, psikologi mampu dari psikolog yang ditunjuk atau 8 tahun. Lebih dari 8 tahun itu masuknya kerja paket A. Maka dia dikatakan bahwa untuk kita ketemu silakan menurutnya seperti apa, atau misalnya sarannya harusnya kayak gini, ini seperti ini, silakan kita selesaikan di depan, kita ambil jawabannya, karena kita berjuang bersama-sama untuk kebaikan anak sekolah atau dari orang tua. Mungkin juga pulang sekolah tadi belajar apa dia di sekolah, kalau enggak tadi di sekolah main sama siapa, tadi maknya beda tidak, kan setiap anak pulang sekolah. Anak itu tanya apa, tadi ngapain, gurunya namanya siapa, sudah punya teman belum di sekolah. Mungkin ada saran kritik atau seperti apa, silakan disampaikan. Silakan mama, ayah, monggo. Jika tidak ada yang akan disampaikan atas pertemuan orang tua murid, kami tutup sampai di sini. Terima kasih atas kehadiran dan atensinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih beres-beres nih. Itu dipakai toh. 30.